temukan udah jadi mayat di mana, Mas? Kolam, ini kolam. Oh, ini kolam. Kolam. Oh, ke kanan masih bisa ya ini ya? Cuma enggak. Oh, hati-hati. Kalian bisa lihat, wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue udah sampai di lokasi ya, air terjun apa namanya? Madakaripura. Hah? Madakaripura. Air terjun Madakaripura. Tadinya sih gue mau lanjut live, tapi ternyata sinyal nggak ada. Semua kartu gue coba, tetap nggak ada sinyal bro. Jadi gue bikin vlog aja, tapi lokasinya lumayan ngeri kalau yang gue rasakan ya, energinya pun daripada pas masuk lumayan. Jadi tadi mobil nggak bisa masuk, mobil ada parkir di sana, terus kita naik ojek, naik motor sekitar mungkin 1 kilo lah. Air terjunnya sebelah sana. Jadi mitosnya tadi sempat ke juru kunci juga, tengah malam kita minta izin, terus kita diizinkan, alhamdulillah. Yang pasti di sini mitosnya bukan mitos sih, kalau untuk masalah petilasan bekas Raja Majapahit, Gajah Mada pada waktu itu di dalam air terjun itu ada sebuah gua. Dan disitulah tempatnya beliau bersemedi. Terus juga mitosnya banyak orang-orang yang berwisata ke sini itu dengan tidak bisa menjaga adat istiadat, atau mereka mungkin tidak menjaga tata krama sopan santun. Jadi mereka hilang dan tidak diketemukan gitu loh. Karena mitosnya di sini kalau kita dengar sesuatu katanya kita harus bilang luput gitu ya. Iya. Nah, kita harus bilang luput. Jadi kalau misalkan tidak, ya siap-siap aja terjadi sesuatu. Karena di sini juga ada saksi mata, Bapak siapa? Ah, ini. Iya, enggak apa-apa, Mas. Ini. Pak Selamat. Pak Selamat. Ini Pak Selamat ini dulu pernah ambil. Ini Pak Selamat. Oh, ini Pak Mai. Pak Mai. Jadi Pak Mai ini apa namanya? Pernah ngambil sosok mayat ya, orang mana waktu itu, Pak? Oh, ini loh. Surabaya. Orang Surabaya. Tim SAR enggak nemu. Jadi udah dicari sama tim SAR berapa hari tuh? 2 hari enggak ketemu ya. 2 hari tidak diketemukan, akhirnya ditemukan sama warga. Dan Pak Mai ini salah satu orang yang ikut mengevakuasi Izin Pak Jurkunci. pegang aja kameranya, pegang. Ikut mengevakuasi mayat tersebut barengan sama Bapak Juru Kunci. Dan pada waktu itu lokasinya tuh di dalam air terjun ya? Dalam Di tempat ini di dalam barang antik lah, dalam ada kayak rumah-rumah gitu dalam air. Jadi di dalam air tuh ada kayak macam Kayak petilasan mobil. lah mungkin ya. Kayak Iya, boleh. Enggak. diketemukan di situ. Dan ironisnya mayat itu kita udah, ya mungkin dia tenggelam, tapi kita coba apa gitu, nggak ada keluar air sama sekali dari tubuhnya itu, gitu kan. Itu sangat mustahil. Oke, dan setelah beberapa menit berjalan, lumayan jauh juga, dan jalannya pun sempit bro, cuma sepetak. Kita jatuh ke atas, jatuh kepleset ke bawah, udah nggak lucu. Biasa kalau capek ngomong belepotan. Wow. Ini jalannya lumayan jauh, coy. Oke, kita dan teman-teman dibantu sama
warga juga kita menuju ke lokasi di mana air terjun yang apa ya, menyimpan segudang misteri dan mitos. Ini jalannya dari besi ya, macam kayak jembatan. Suaranya pun udah mulai berisik, rame, karena kalian bisa lihat ini sungai. Aliran sungai ini dari apa itu namanya, air terjun. Oh, hati-hati. Terjun yang kecil. Kalian bisa denger ya, ada suara gemuruh air dari sana. Itu sumber air, atau bisa bilang mata air. Tuh di sana tuh. Tapi kita nggak bisa ke sana. Oh bisa ya? Di sana. Kalian bisa lihat. Kita ke sana aja, coy. Tuh. Itu sumber air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sana ya. Jadi kita udah nggak bisa ke sana. Nggak ada jalan lagi. Oke, kita lanjut ke lokasi utama. Jalannya kayak gini, coy. Tuh. Oke, jadi air terjunnya ada di sebelah kiri gua ya, sekitar mungkin 50 meter. Tapi gua nggak tahu bisa ke sana apa enggak. Kayak bisa sih, bisa aja. Cuman kalau sambil nge-record sih gua masih mikir-mikir, soalnya yang namanya air terjun itu kalian bisa lihat udah kayak hujan, bro, gitu loh. Tuh. Udah kayak hujan gitu. Hujan deras. Tapi kita coba aja ke sana, barangkali bisa. Jadi kamera gua masukin dulu. Kalau misalkan di sana nanti kita bisa nge-record, baru nge-record. Kalau enggak, mungkin nanti kita explore di jalan yang tadi ada pohon apa tadi ya? Beringin kalau nggak salah. Jadi gua ngeliat ada sosok Pak Wowo juga di sana. Ya kita lihat aja. Coba masuk ke sana ya. Oke. Dan seperti apa yang gua bilang, gue basah kuyup, bro. Jadi kita kayak kehujanan, karena namanya air terjun kan percikan airnya itu sampai, lihat sepatu gue ini basah, asli basah. Dan air terjun yang utama yang ada guanya itu di sebelah sana. Ya. Tuh. Kalian bisa lihat tuh. Jadi gue bingung ini explore misteri atau apa. Gue bingung karena lokasinya terlalu ekstrim, bro. Dan waduh, gue basah semua tuh, basah, sepatu basah semua, jaket semua basah. Dan air terjunnya masih di sana. Oke, kita lanjut aja. Oke, brother, dan Langsung pindah di goa. air terjun yang dimaksud adalah ini, tapi gelap ya, sumpah gelap. Kita udah pakai pencahayaan luar biasa loh sebenarnya. Ini air terjunnya, dan kita nggak bisa ke sana. Dan di sana ini nih kelihatan ya, center gue yang titik ini. Nah ini nih, ini ada lubang. Di sana gua, di sana gua, dan itu tempat petilasannya dulu, tempat bersemendinya Raja Majapahit. Terus orang yang sempat ditemukan udah jadi mayat itu di mana, Mas? Ini kolam. Oh, ini kolam. Kolam. Oh, ke kanan masih bisa ya ini ya? Enggak, maksudnya masih ada ya? Ada ruangan, weh. Oh, Kayak gua, weh. jadi di kita jalan ke sana, masuk ke kanan itu ada
seperti gua. Oke. Tapi tadi kita izin ke juru kunci, katanya nggak bisa, kita dilarang, sangat dilarang Wah, dekat ini. masuk ke gua tersebut gitu loh. Jadi mungkin kita udah mentok sampai di sini, tapi gue penasaran gitu loh. Gue penasaran pengen coba berkomunikasi atau berinteraksi sama makhluk yang ada di sini ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, lokasinya memang seperti ini. Jadi nggak memungkinkan juga gue buat live, sinyal nggak ada, semuanya juga nggak ada sinyal. Dan di sana gua, dan di sebelah kanan ini dinding ini, tebing ini tuh di dalamnya ada gua. Kita naiknya lewat ini air terjun ini gitu loh. Tapi energinya sih memang yang gua rasakan sendiri ya, sangat kalau yang gua rasakan, yang apa, menurut pandangan gua, di belakang gua ini air terjun itu, jadi memang benar dulunya bekas petilasan atau tempat bersemedinya Raja Majapahit. Tapi sekarang sudah dipergunakan oleh makhluk-makhluk gaib yang memang mereka membuat suatu, mungkin kalau orang kita bilang, kalau kita bangsa manusia kayak kerajaan baru atau paguyuban gitu. Dan di gua itu ternyata masih ada, gua lihat ada sosok ular ya. Iya, jadi ada ratu, ya bisa dibilang rajanya jin lah ya, yang memimpin tempat ini. Dan dia bikin singgasana di asana apa di gua, di balik air terjun itu. Dan untuk masalah orang yang hilang ataupun celaka di sini itu sebenarnya bukan murni karena ulah mereka. Kalau masalah kita celaka terus kita terjadi apa-apa, itu karena keteledoran kita sendiri sebenarnya. Jadi bukan murni karena ulah mereka. Karena makanya disarankan kita buat kalau mau beraktivitas apa itu disertakan dengan kita membaca bismillah, karena dengan apa, menyebut nama Allah ya, menyebut asma Allah, karena hanya dia yang maha pelindung gitu, hanya dia yang maha menyelamatkan. Tadinya sih gue pengen ke sana, tapi nggak boleh sama juru kunci, kita nggak dilarang buat ke sana gitu loh. Gue sih nggak tahu alasannya apa, tapi dia bilang jangan masuk sampai sini aja katanya. Jadi jangan masuk sampai sini aja katanya. Waduh, kalian bisa lihat jalannya aja udah kayak gini tuh. Jadi ini di kanan tebing, kiri juga tebing. Waduh, ya semacam Green Canyon seperti ini persis. Cuman di sini lebih mistis ya, lebih apa namanya, astagfirullahaladzim. Oke, jadi kita udah coba tadi ke dalam di air terjun itu sampai basah semua. Jadi gue mau eksplor di apa, di sana juga apa ya, tempatnya nggak memungkinkan gitu loh buat gue ekspor. Tapi jujur kalau masalah energi gue akuin luar biasa. Jadi gue rencana nanti ekspor di jalan aja tadi, soalnya pas perjalanan ke sini gue mau eksplor yang jalan di depan gue tuh cepet banget gitu loh. Jadi gue takut ketinggalan juga karena gue nggak tahu jalan ya. Sekalian pulang gue eksplor. Tadi juga ada pohon dua begini kan, pinggir kiri kanan. Pas gue masuk itu kayaknya bisa dibilang gerbang. Kalau dilihat dengan kasat mata sih memang nggak kelihatan, tapi gue pas lewat situ seperti ada apa ya, seperti ada benturan gitu loh, seperti apalah gitu kan. Kayaknya di situ bisa nanti gue explore. Terus juga banyak di sepanjang perjalanan gue lihat kiri kanan
banyak memang. Ya namanya juga tempat seperti ini lembah bro, jadi depan belakang gue ini tebing, terus aliran sungai dari air terjun yang tadi kita kesana. Oke, dan mungkin kalau untuk minimalisasi kayaknya nggak bisa deh, nggak apa namanya, karena kawan-kawan kita juga pada nggak siap. Asli sumpah mendadak, tadinya mau live tapi nggak bisa, ya nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Udah. Oke, dan ini yang pintu apa pohon yang gua maksud. Jadi pohonnya itu sebelah kanan satu, kiri satu. Tadi pas gua masuk ada benturan. Gua rasakan, nggak tahu sih gerbang gaib apa bukan, atau mungkin dipagari oleh sesepuh atau juru kunci, gua nggak tahu. Tapi coba kita lihat aja. Memang. Nah ini kalian bisa lihat pohonnya. Jadi ini pohon tidak sengaja dibentuk seperti ini ya. Gue pas masuk dari sana ke sini tadi, pas masuk itu kayak ada sedikit benturan. Kodang. Ini buah kodang. Tapi sebetulnya sih ya memang. Jadi kalau secara gaib ini pintu, sebenarnya pintu masuk ke kerajaan yang ada di air terjun itu tadi. Dan gue lihat di sebelah sana itu ada seperti apa ya, orang berpakaian kerajaan, berpakaian patih gitu ya. Ibaratnya mungkin prajurit-prajurit yang jaga di gerbang ini. Kiri kanan pun banyak, boleh asli banyak. Oh, ada yang mau ngomong bro. Jadi gue ditanyain nggak mau ngapain di sini katanya malam-malam. Kita nggak ada niat ngapa-ngapain sebenarnya, cuman pengen mengeksplor atau kita menguak mitos yang katanya di sini sering terjadinya kecelakaan sampai meninggal. Ya sebenarnya bukan karena ulah mereka, sebenarnya itu karena kegoblokan kita sendiri. Udah tahu nggak boleh berenang di bawah air terjun, kita berenang. Jadi kalau sampai kita celaka, jangan nyalahkan jin, jangan nyalahkan penghuni di sini, gitu loh. Itu memang pertama udah takdir. Yang kedua, ya memang keteledoran kita. Udah tahu dilarang, ngapain masih kita lakuin, kan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekali lagi gua kasih tahu pada siapapun kalian, khususnya yang beragama muslim ya, nggak usah terlalu percaya sama mitos. Jadi kalau misalkan, ya maaf, gue bukan menantang makhluk yang ada di sini, tidak. Jadi mitos itu munculnya dari mana sih, gitu kan? Kok bisa kalau misalkan kita harus bilang luput, kalau kita nggak bilang luput kita bakalan hilang, ya?
Dari tadi gue dengar suara-suara aneh, gue nggak ngomong sama sekali yang namanya satu kata luput. Gue pengen tahu gue hilang apa enggak. Jadi maaf, bukan gue nantang, jadi gue mau pecahkan mitos di sini. Jadi biar kalian tuh nggak usah percaya mitos gitu loh. Oke, kita lanjut sambil jalan pulang, kita ekspor apa yang ada di jalan. Oke, dan mungkin cukup sekian aja penelusuran dari kita My Triad Channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga. Jadi pesan gua pada intinya mitos itu tidak ada. Tadi sempat gua pengen nekat masuk ke dalam, jadi gua nggak masuk ke dalam. Gua bukan berarti gua takut, karena gua menghargai sesepuh yang memang udah megang tempat ini. Jadi beliau bilang jangan masuk, ya gua juga menghargai. Sebenarnya gua bisa aja masuk, tapi adat istiadat memang setiap tempat itu berbeda, dan kita wajib atau kita harus menghargai itu semua. Tapi sekali lagi, untuk masalah mitos, kita nggak usah percayalah masalah mitos, karena mitos itu nggak ada sejarahnya, nggak ada ibaratnya sanatnya mitos tuh kemana sih gitu kan. Dari tadi gue dengar suara-suara aneh, gue nggak ada bilang luput, tapi buktinya gue nggak hilang, gue tetap ada. Jadi buat kalian yang takut main ke tempat ini, nggak usah takut, di sini nggak ada mitos. Yang penting kita bisa menghargai ibaratnya alam gitu loh. Jadi kita buang sampah jangan sembarangan, kita kencing pamit jangan sembarangan, karena alam pun mereka itu hidup sebenarnya gitu loh. Kalau kita bisa menghargai alam, insya Allah kita akan selamat. Dan jangan lupa bismillah, itu aja. Oke, sampai ketemu di traveling misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.